Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Coba kau pikir, siapa yang pernah berguru ke negeri Tibet kalau bukan Kakang Mas Bentar? Jadi? Rai Paksi, persoalan itu kita tunda dulu. Sekarang, ceritakan terus. Setelah bertempur itu, terus bagaimana? Waktu itu yang bertempur dengan Raden Bentar, gabungan tidak satuan pasukan. Pasukan hamba, pasukan jalan kaki, dan pasukan Kadipaten Jamparing. Ya, lalu? Karena kami tidak tahan terhadap gempuran hawa dingin yang amat sangat, kami mundur, mencari tempat yang hangat, dan kami kehilangan jejak sampai sekarang. Bagaimana menurut pendapatmu, Panglima Kumala? Saya tidak berani gegabah bertindak dalam hal ini. Berilah saya berpikir barang 2 atau 3 hari. Ya, baik. Ayo kita cari Kak Garnis. Aku yakin dia Kakang Mas Bentar yang asli. Jangan terburu nafsu, Rai Paksi. Lalu? Untuk menentukan yang asli dan bukan, kita harus berlaku cermat dan teliti. Sebab, ya, bisa saja terjadi begini. Bentar kembali lagi ke Tibet untuk memperdalam ilmunya sampai dia menguasai ilmu salju. Kembali lagi ke Tibet? Coba diingat-ingat. Berapa lama jangka waktu dari kita bentrok dengan Rai Bentar sampai dia menghilang, kemudian sampai sekarang dia muncul lagi? Sekitar 1 tahun. Nah, waktu 1 tahun sudah cukup bagi dia untuk bisa menguasai ilmu salju. Maksudku, selama dia menghilang, dia pergi ke Tibet. Sebab 2 tahun yang lalu ketika Bentar pulang dari Tibet, ternyata ilmunya belum mencapai tingkat apa-apa yang diharapkannya. Lantas dia balik lagi, belajar lagi selama 1 tahun, kemudian balik lagi ke sini dengan membawa ilmu salju yang dahsyat. Kalau jahat benar Biksu Kampala itu, dia menurunkan ilmu untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin Biksu Kampala tidak tahu. Dia sama sekali tidak mengetahui sepak terjang Bentar di sini. Sebab kalau dia tahu, tidak mungkin dia akan menurunkan ilmu-ilmunya yang hebat. Iya, Biksu Kampala adalah seorang tokoh yang sangat baik. Tidak mungkin dan sangat mustahil kalau dia memberi restu kepada perbuatan yang jahat. Ya, itulah. Makanya semua ini masih kabur bagi kita. Tapi tabiatnya jadi berubah, Kak Garnis. Berubah bagaimana, Rai Paksi? Dia tidak mau bentrok langsung dengan pasukan Madangkara. Dia selalu menghindar. Bahkan kata Punggawa itu, 3 kali bertarung, Bentar selalu berusaha untuk tidak melukai pasukan, meski seorang pun. Luka yang paling kecil sekalipun selalu dihindarkannya. Nah, itu kan berbeda dengan Bentar yang dulu. Bentar yang dulu kejam sekali, membunuh orang seenaknya saja. Itu pun jangan membuat kita cepat-cepat menjatuhkan penilaian. Sebab untuk mencapai suatu keinginan, orang bisa menempuh jalan dengan segala cara. Dari cara yang terkasar sampai cara yang terhalus. Susah kalau begitu. Tapi terus terang, aku pun sama dengan kamu, Rai Paksi. Mendengar Bentar muncul kembali membuat semangatku bangkit kembali untuk menjumpai dia. Nah, tunggu apa lagi, Kak? Ayo kita segera berangkat. Meski bagaimana, kita harus pamitan dulu kepada Ibunda. Jangan, Kak Garnis. Loh, kok jangan? Ibu Pramita pasti tidak akan memberi izin. Belum tentu, Rai. Sebab sekarang masalahnya jadi agak lain. Berbeda dengan yang dulu-dulu. Jadi, pasti beliau akan melakukan pertimbangan. Iya, baiklah. Sekarang begini, 10 orang naik ke atas pohon, 1 pohon, 1 orang. Baik. Kalian berlaku sebagai musuh yang mengintai dari atas pohon. Siap untuk menyerang musuh yang berada di bawah. Baik. Dan kau, Dewi Rara? Iya, Paman.
kau serang semua musuh yang berada di atas pohon itu. Semuanya. Baik, Paman. Dan kalian sisanya menyerang Dewi Rara Amiati di bawah. Jadi, ketika pertarungan sedang berlangsung, 10 orang yang bertengger di atas pohon membokong Dewi Rara dengan melontarkan pisau-pisau kecil. Paham? Paham. Lakukan. Bagaimana, Paman Soma? Bagus. Kau sudah melakukan jurus kelelawar dengan baik, sehingga kau bisa menjatuhkan semua musuh yang bertengger di atas pohon. Tapi masih saja penyakit lamamu kambuh. Lamban? Ya, kau terlambat. Jurus kelelawar memang sangat ampuh untuk merontokkan musuh yang bertengger di atas pohon. Dan kau sudah melakukan dengan baik. Kau berubah seperti seekor kelelawar yang menyambar-nyambar mangsanya, menerjang buah-buahan yang matang yang bergelantungan di atas pohon. Tapi karena kau melakukan dengan lambat, maka buah-buahan itu tidak kena dengan telap. Memang semuanya jatuh ke tanah karena buah-buahan itu dalam keadaan dia. Tapi kau harus ingat, Dewi Rara, musuh-musuh yang bergelantungan di atas pohon itu bukan buah-buahan yang matang, yang diam, tapi mereka semuanya melakukan perlawanan. Iya, Paman. Waktu kau bertarung di bawah, menghadapi 5 orang lawan, kau bertarung sangat baik. Dan ketika 5 orang lawanmu serentak mundur, maksud mereka untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya yang berada di atas pohon untuk menyerangmu dengan gemburan-gemburan pisau, kau berhasil merontokkan semua pisau dengan memutar-mutarkan pedangmu. Lalu kau berkelebat, melompat ke atas pohon untuk menggembur para pembokong. Tapi dari tahap demi tahap itu, nampak jelas kau sangat lamban melakukannya. Iya, Paman. Dan itu sangat berbahaya, Dewi Rara. Sebab dalam sebuah pertarungan yang penting, terlambat satu kejap saja akan berakibat malapetaka bagi dirimu. Jiwamu bisa melayang. Iya, Paman. Ya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Sebab semuanya itu sudah merupakan pembawaanmu. Kau dibesarkan di dalam lingkungan keraton dengan peraturan adat dan tata cara yang ketat, membuat segala gerak-gerikmu lamban, kurang gesit dan tangkas. Maklum, kau Sekar Kedaton, kembang keraton Madangkara. Julukan itu hendaknya dibuang jauh-jauh. Paman, sebab sekarang saya bukan kembang keraton lagi, tapi kembang Gunung Wangsit. Ya, kalau kau memang sudah ikhlas melepaskan gelarmu kembang keraton Madangkara, maka kau pun harus rela melenyapkan kebiasaanmu yang serba lambat. Sedikit demi sedikit, kau harus membiasakan diri dalam gerak-gerik yang tangkas, gesit, dan lugas. Ya, Paman. Sampurasun. Bentar. Saya datang ke Padepokan Gunung Wangsit ini dengan hati yang gembira. Sebab lama sekali saya tidak berkunjung ke sini. Akan tetapi, dari sikap saudara-saudara sekalian dan sikap Paman Soma yang tegang, juga sikap Dewi Rara Amiati yang pucat dan gemetar, maka saya dapat menangkap sesuatu yang di luar kewajaran. Raden Bentar, masihkah Raden punya muka untuk menginjakan Padepokan Gunung Wangsit ini? Hebat benar orang itu yang menyamar menjadi diriku. Sehingga Paman Soma, seorang tokoh yang terkemuka, guru besar Padepokan Gunung Wangsit, bisa terkecoh. Apa maksudmu, Raden? Tidakkah Paman dapat membedakan orang satu dengan lainnya? Pergunakanlah akal sehat, Paman. Jangan lihat saya dengan mata biasa, tapi lihatlah saya dengan mata batin serta naluri yang paling halus,
Siapakah saya ini sebenarnya? Raden jangan menggurui saya. Untuk apa saya menggurui seorang guru? Perbuatan Raden terlalu menyakitkan hati. Apakah paman pikir hati saya tidak tersayat pedih seperti diiris-iris sembilu? Saya kira kepedihan hati saya jauh berlipat ganda dari kepedihan hati paman. Raden pandai bicara dan semua orang mengakuinya. Tapi sekarang semuanya sudah tidak berguna. Sebab apa yang selama ini Raden ucapkan, gembar-gembor tentang kebajikan, bertolak belakang dengan perbuatan Raden sendiri. Keadaan sudah terlalu parah. Rasanya sulit bagiku untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Saya sebagai seorang rakyat Madangkara seharusnya menunjukkan bakti saya terhadap raja, yaitu dengan menangkap Raden dan menyerahkannya kepada Prabu Wanapati. Tapi terus terang, aku tidak sampai hati. Ya, kita pernah punya hubungan batin yang amat dalam. Hal itulah yang membuat saya untuk berlepas tangan. Silakan Raden untuk segera angkat kaki, meninggalkan padepokan Gunung Wangsit ini. Iya, saya mengerti betapa jijiknya paman melihat saya, sehingga merasa tidak perlu untuk bertanya apa maksud saya datang ke padepokan Gunung Wangsit ini. Seperti yang saya katakan tadi, bukan? Bahwa kita pernah punya hubungan batin yang amat dalam. Benar. Tapi selain itu, ada tujuan saya lainnya, yaitu ingin mengetahui sikap Dewi Rara Amiati terhadap saya. Raden sudah melihatnya sendiri, bukan? Iya, saya sudah melihatnya. Dan sikapnya sama dengan orang-orang lainnya. Benci dan jijik kepada saya. Tapi di balik sikapnya itu, tersirat sesuatu yang agak lain dari yang lainnya, yaitu sebuah kebimbangan. Dewi Rara, mengapa kau diam saja? Tidakkah kau ingin berkata sepatah atau dua patah kepadaku? Raden Bentar, Dewi Rara Amiati sudah menjadi murid saya dengan resmi. Jadi saya berhak untuk mengendalikannya, sekaligus mengatur perilakunya. Iya. Baiklah, Paman Soma. Saya akan segera pergi. Meskipun hati saya berduka, tapi kunjungan saya ini sangat berarti bagi saya. Sebab saya menjumpai kebimbangan di dalam diri Dewi Rara. Dan itu tidak saya jumpai pada siapapun juga. Selamat tinggal semuanya. Raden Bentar. Kau Dewi Rara Amiati, kesinilah, duduklah di sini. Iya, Paman. Aku sengaja memanggilmu, sebab sejak kemarin, ketika Bentar datang ke sini, kau jadi banyak melamun. Nah, apakah kedatangan Bentar itu membuat hatimu menjadi resah? Tidak, Paman. Berlakulah seperti biasanya. Kau seorang murid yang baik, selalu jujur dan berkata terus terang, apa adanya. Dan sikap yang seperti itu harus kau pertahankan terus, termasuk kegundahanmu terhadap Bentar. Saya kasihan kepadanya, Paman. Ya, aku mengerti. Sebab antara kau dengan Bentar pernah punya hubungan tertentu yang mungkin akan sangat mengesankan bagi anak-anak muda seperti kamu. Coba katakan, mengapa kau merasa kasihan? Dia dikejar-kejar pasukan keraton, sehingga hidupnya terlunta-lunta. Ya, memang itu wajar. Sebab Raden Bentar seorang bangsawan terkemuka, yang biasa hidup enak di lingkungan keraton. Sekarang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hidup dalam ancaman yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwanya. Memang patut dikasihani. Iya, Paman. Nah, syarat dan tugas seorang pendekar di dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran cukup banyak. Nah, coba kau sebutkan yang ada hubungannya dengan perkara yang menyangkut Bentar. Harus berani mengorbankan kepentingan pribadi demi terwujudnya kepentingan orang banyak. Nah, sudah jelas bukan? Bentar hanya satu orang. Sedangkan rakyat Madangkara berlaksa-laksa.
Jadi kita harus berani menyingkirkan jauh-jauh perasaan kasihan kepada Bentar. Sebab Bentar telah merugikan orang banyak, khususnya rakyat Madangkara. Iya, Paman. Perintah Prabu Wanapati, Raja Madangkara, sangat tepat. Bentar dianggap telah membuat resah dan merugikan rakyat. Maka Bentar harus dilenyapkan. Mengapa harus dibunuh, Paman? Tidak adakah cara lain yang agak lunak? Misalnya ditangkap saja, kemudian diadili, lalu dihukum. Dengan demikian, ada harapan bagi Bentar menyadari kesalahannya. Selanjutnya kembali ke jalan yang benar. Hal itu sudah dilakukan oleh Prabu Wanapati. Sebanyak 3 kali diperingati. Dipanggil ke keraton untuk diajak bicara baik-baik, tapi menolak. Kemudian diberi waktu untuk menyerahkan diri. Tidak juga datang. Ya, terpaksa ditindak. Bukannya sadar dengan memperhatikan seruan Prabu Wanapati, malah sebaliknya, semakin merajalela. Di mana-mana membuat huru-hara, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Nah, apakah orang yang demikian masih berguna untuk masyarakat? Ya, Paman, tentu tidak. Ya, sejak usia remaja, Bentar memang telah menunjukkan sikap yang menentang. Maksudku, di balik wataknya yang arif dan bijaksana, tersembunyi sebuah watak yang berbahaya, yaitu tabiat menentang dan keras kepala. Nah, tabiat yang tidak baik itu nampak jelas ketika dia mabuk asmara dengan Lasmini. Waktu itu, semuanya menjadi sedih dan prihatin. Ibunda Pramita amat berduka melihat Bentar jatuh ke dalam pelukan Lasmini, wanita nakal yang binal. Mantili dan Gotawa murka. Bahkan Mantili karena saking murkanya bertempur dengan Lasmini. Begitu pula kerabat keraton, semuanya menunjukkan sikap yang tidak setuju dan rame-rame menasihati Bentar agar menjauhi Lasmini. Tapi Bentar tidak mengindahkan semuanya itu. Dia tetap melakukan hubungan dengan Lasmini secara sembunyi-sembunyi. Maaf. Paman tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalu, membangkitkan luka lama, membangkitkan dendam kesumat. Akan tetapi, pengalaman adalah guru yang paling baik, di mana kita bisa bercermin kepadanya. Iya, Paman. Nah, hari sudah siang. Tadi pagi kau sudah melakukan latihan dengan keras. Kembalilah ke pondokanmu dan istirahatlah. Nanti sore kita berlatih lagi. Baik, Paman. Aku harus berani dan sanggup menyingkirkan rasa kasihku kepada Bentar. Sebab Bentar telah banyak berbuat nista. Selamat siang, Dewi Naramiati. Selamat siang, Dewi Naramiati. Bentar? Apa kabar, Dewi Rara? Kau bisa masuk ke dalam pondokanku? Ternyata kau tidak pergi. Jangan gugup. Bukankah kita bersahabat? Tapi... Maaf. Aku masuk ke dalam pondokanmu ini secara diam-diam. Tidak ada maksudku untuk berbuat yang nista, seperti yang kau katakan tadi. Maksudku hanyalah untuk meyakinkan diriku bahwa kau dirayapi keraguan-raguan. Marilah kita duduk dengan tenang, lalu bicara dengan baik-baik. Jangan kau ulangi lagi perbuatan itu. Mengulangi perbuatan itu? Apa maksudmu? Dulu kau berhasil menjerat aku. Aku pasrah kepadamu. Karena aku jatuh cinta kepadamu. Tapi yang kau tunjukkan bukan kasih sayang, tapi nafsu. Waktu itu kau dirasuki nafsu setan. Apa yang kau katakan itu, Dewi Rara? Aku tidak mengerti sama sekali. Kau hanya ingin menghisap maduku. Aku tidak mau hanya sebagai korban nafsumu yang gila. Aku tidak mau.
Habis manis sepah dibuang. Aku bukan Lasmini. Dewi Rara, bicara yang jelas. Jangan buat aku jadi gila. Dasar laki-laki. Begitu cepatnya kau melupakan semua apa yang telah kita perbuat. Dewi Rara, apa yang telah aku perbuat kepadamu? Ya, mungkin aku jenis wanita yang sulit melupakan cinta. Di luar kesibukanku dalam mempelajari semua ilmu silat yang diberikan Paman Soma kepadaku, aku sering termenung, menyendiri. Di saat yang senggang aku sering terkenang kepadamu. Hari demi hari, rasa rinduku semakin menghentak-hentak di hatiku. Dan suatu ketika, kau datang menemui aku. Betapa gembiranya aku. Kedatanganmu aku sambut dengan hangat. Dan kau tahu benar kalau aku jatuh cinta setengah mati kepadamu. Maka itu kau buat aku sebagai bulan-bulanan. Aku rela, aku pasrah, karena aku mencintaimu. Tapi, untunglah aku masih sadar. Meskipun bara api asmara membakar sekujur tubuhku, aku tidak mau berbuat gila. Dan aku menolak ajakanmu yang nista. Aku tidak mau terseret ke dalam nafsu birahi yang kau minta. Kapan itu, Dewi Rara? Kapan peristiwa itu terjadi? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Iya, 2 bulan setelah kau pulang dari negeri Tibet. Salah kau sendiri, Jarot. Kenapa menangkis tendangan kaki Dewi Rara pakai siku? Seharusnya mempergunakan pergelangan tangan. Iya, Guru. Maaf ya, Jarot. Aku menendang terlalu keras. Tidak apa, Dewi Rara. Ini kan cuma latihan. Iya, 10 kali saja perutmu kena tendang. Bagus sekali, Jarot. Ya, aku kira hari ini latihan kita cukup. Sebab kau, Dewi Rara, sudah ada peningkatan di dalam mempergunakan jurus tendangan tetek karang. Iya, Paman. Sampurasun! Apa kabar saudara-saudara? Bentar. Padepokan Wangsit ini semakin hebat saja, Paman Soma. Ya, begitulah, Raden. Raden Bentar, kapan pulang dari Tibet? Sudah lama juga. Oh ya? Ya, tapi maklum banyak kesibukan. Sehingga baru sekarang bisa berkunjung ke sini. Bawa apa itu, Raden? Banyak sekali. Oleh-oleh. Apa ini? Seperti beras. Itu sorghum. Sorghum? Apa itu sorghum, Raden? Aduh, sorghum. Bukan sorghum. Makanan utama orang Tibet. Kalau di sini beras, di sana sorghum. Dari gandum. Biasa juga disebut samba. Oh ya, dan yang ini teh asli buatan Tibet. Kalau yang ini mentega. Mentega ini untuk campuran minum teh, diberi garam sedikit. Iya. Minum teh pakai garam dan mentega. Bagaimana rasanya, Raden? Kalau kita bisa mual, rasanya enak. Tapi di Tibet, itu minuman yang istimewa. Nah, ini minyak. Minyak yak. Minyak? Iya. Iya. Minyak? Minyak ini dibuat dari gaji yak. Yak itu apa, Raden? Kerbau. Kerbau? Di sini namanya kerbau. Iya. Kalau di Tibet, namanya yak. Tapi agak berbeda sedikit. Tanduk yak melengkung ke atas, panjang, dan bulunya tebal. Maklum, binatang yang hidup di negeri yang hawanya dingin, rata-rata bulunya tebal. Oh, dagingnya enak.
bisa dimakan seperti daging kerbau, Den? Tentu saja bisa. Bahkan menjadi makanan utama di samping sorghum samba. Iya. Berat di sini. Ini dagingnya. Daging yak. Sudah dikeringkan. Dendengnya sama dengan dendeng buatan sini kan? Juga dagingnya sama dengan daging kerbau. Iya, benar. Iya. Wah, hari ini kita makan besar. Makan masakan Tibet. Iya. Hari ini kita jadi orang Tibet. Begitulah kedatangan Raden, membuat kami semua gembira. Oleh-olehnya banyak, selain makanan juga membawa kain dan barang lainnya. Gila. Benar-benar gila. Siapa dia ya? Orang itu sangat paham dan mengerti seluk-beluk negeri Tibet. Sampai-sampai kepada soal makanan atau tahu semuanya. Urayanya tentang makanan rakyat Tibet semua benar. Tidak ada yang salah sedikit pun. Kau jangan berpura-pura dalam perahu, Bentar. Aku tidak sedang berpura-pura, Dewi Rara. Aku berkata yang sesungguhnya. Aku benar-benar heran setengah mati kepada orang itu. Tapi sudahlah. Aku simpan dulu keherananku. Sekarang aku mohon, teruskan ceritamu tentang Bentar yang baru datang pulang dari Tibet itu. 3 hari, Bentar tinggal di tempat kami, padepokan Gunung Wangsit ini. Begitulah ceritanya, Raden Bentar. Jagat Dewa Batara. Rusaklah semuanya. Betapa kejamnya orang itu. Dengan semena-mena menghancurkan nama baikku. Perbuatannya lebih kejam dari apapun yang paling kejam. Memang, kau kejam, Bentar. Aku? Kau yakin bahwa orang yang mengaku dirinya Raden Bentar yang hendak menodai kamu itu adalah aku? Hebat sekali orang itu. Tapi dia seorang yang jahanam. Sesal kemudian tidak berguna, bukan? Aku pernah memelukmu, menciummu. Tidakkah kau dapat membedakan pelukanku yang penuh kasih, ciumanku yang penuh kedamaian, dengan pelukan dan ciuman orang itu yang penuh hawa nafsu birahi? Aku dapat membedakannya, Bentar. Akan tetapi waktu dan tempat dapat merubah watak seseorang. Dan aku sangat heran, mengapa kau berubah begitu cepat? Perubahanmu terlalu banyak, Bentar. Kau berkata bertolak belakang dengan kata hatimu, Dewi Rara. Maksudmu? Sejak tadi siang pertama aku datang, sudah tersirat di hati kecilmu tentang sebuah kebimbangan, bahwa aku adalah Bentar yang asli, yang sebenarnya. Tapi sekarang kau berkata lain. Itu tidak lain, hanyalah suatu usaha pancingan semata-mata agar aku lebih merasa yakin. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu. Tapi tolong ceritakan kepadaku tentang Raden Bentar yang telah berbuat tidak senonoh kepadamu. Wujudnya saja, sebab tabiatnya sudah jelas berbeda jauh dengan tabiatku. Iya. Bagaimana bentuk badannya? Sama. Sama persis dengan bentuk badanku? Iya. Tidak dibuang sedikit pun. Kecil tapi kuat. Serta gerak-geriknya sama. Waktu menoleh, berpaling, menunduk, menengadah, duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Semuanya sama. Wajahnya? Hidungnya, bibirnya, dagu, kening, alis mata, rambut, dan kedua matanya sama.